Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ayolala Kusumaningtyas dari 19DIA2 dengan NIM 1901030064. Di video ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana guna memenuhi tugas uji forensik dengan melakukan dua praktikum. Yang pertama adalah mengetahui username dan password melalui aplikasi Wireshark. Kemudian yang kedua adalah menganalisa keamanan dan lalu lintas paket data pada jaringan komputer menggunakan aplikasi yang sama. Kemudian untuk memulai praktikum yang pertama, langsung saja kita membuka aplikasi Wireshark yang akan kita gunakan untuk mengetahui password dan username dalam aktivitas login yang kita lakukan. Nah, di tampilan awal Wireshark ini terdapat WiFi, di mana WiFi ini terdapat gelombang naik dan turun yang menandakan adanya aktivitas traffic jaringan di dalamnya. Nah, untuk memulai capture jaringan, kita hanya tinggal klik tombol biru yang menyerupai CPU dan tunggu beberapa saat agar aplikasinya berjalan untuk mendeteksi semua paket data yang diterima dalam baris nomor korespondennya secara urut. Di mana semakin lama proses capture ini, maka akan semakin banyak baris atau row data paket yang tertangkap oleh aplikasi Wireshark ini. Kemudian di setiap baris akan memuat unit-unit informasi paket, di antaranya terdapat nomor, kemudian time, kemudian terdapat source atau sumber paket, kemudian terdapat destination atau tujuan dari paket, kemudian terdapat protokol, ada juga link dan info dari paket data yang tertangkap oleh aplikasi Wireshark ini. Lalu bagaimana cara kita mengetahui username dan password dari proses login? Oke, pertama kali kita akan membuka browser. Kemudian kita menuliskan login test dan memilih website yang paling atas. Nah, akan terdapat username dan password yang akan kita isikan nanti, di mana aktivitas login nanti akan tercatat di aplikasi Wireshark-nya. Nah, di sini saya menuliskan username-nya adalah nama saya sendiri, Amelia Ayolala. Kemudian untuk passwordnya saya akan menuliskan NIM yaitu 1901030064. Kemudian klik login, maka akan muncul sebuah kalimat yang mengatakan bahwa username yang kita masukkan itu tidak terdaftar atau tidak ada. Nah, di mana proses login tadi itu terekam pada aplikasi Wireshark. Kemudian untuk mencari jejak aktivitas login kita bisa kembali ke Wireshark, kemudian menghentikan aktivitas capture paket data. Kemudian kita bisa menggunakan capture filter, di mana fitur ini berfungsi untuk menyaring paket-paket data yang memenuhi kriteria tertentu. Kita tinggal menuliskan HTTP karena kita menggunakan protokol tersebut. Nah, di bagian info kita bisa memilih metode POS karena kita login menggunakan metode POS. Kemudian kita pilih follow, kemudian pilih TCP stream, dan di sana akan memuat beberapa informasi mengenai aktivitas login test yang kita lakukan sebelumnya. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini juga menampilkan informasi mengenai username dan password yang sudah kita masukkan tadi. Selain kita menggunakan cara seperti tadi untuk mengetahui password dan username, kita bisa menggunakan salah satu fitur yang ada di Wireshark juga, yaitu pada HTML form URL encode. Ketika kita klik, maka akan muncul form item yang meliputi username dan password yang sudah kita inputkan pada proses login sebelumnya. Kemudian untuk yang terakhir, jangan lupa untuk menyimpan file hasil capturing paket data tadi. Di sini kita menyimpannya di desktop saja agar mudah ditemukan. Oke, kita akan klik save dan kita akan
tersebut. Dan untuk praktikum yang kedua adalah kita melakukan analisa terhadap keamanan dan lalu lintas paket data pada jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi yang sama. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, kita akan menggunakan bantuan dari Command Prompt untuk melakukan aktivitas ping pada IP address yang kita tuju nantinya. Nah, dapat dilihat pada aplikasi Wireshark masih sama, yaitu terdapat kolom WiFi yang di dalamnya terdapat gelombang naik turun, di mana itu menandakan bahwa adanya traffic jaringan yang sedang berjalan. Nah, untuk aktivitas pingnya sendiri, saya akan mencoba untuk melakukan ping sebanyak 10 kali, misalkan pada alamat wikihow.com. Nah, teman-teman bisa mengecek di browser teman-teman masing-masing apa itu website wikihow.com. Nah, setelah kita enter, maka akan muncul request dan reply seperti pada tampilan. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus menyalakan aplikasi Wireshark-nya agar dapat melakukan capturing jaringan sesuai dengan aktivitas ping yang kita lakukan di dalam command prompt tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa salah satu IP address pada destination-nya adalah 192.168.67.155, di mana kita akan coba melakukan IP config pada command prompt untuk mengetahui IP address yang digunakan pada WiFi yang kita jalankan. Ternyata memiliki IP address yang sama, yaitu 155. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan capture filter untuk memfilter semua aktivitas yang menggunakan protokol ICMP saja. Nah, setelah itu kita akan enter, maka pada hasil capture hanya akan menampilkan protokol sesuai dengan kriteria filter yang kita tuliskan, yaitu protokol ICMP saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengetahui apa saja yang ditampilkan atau informasi apa saja yang ditampilkan dari hasil capturing data menggunakan aplikasi Wireshark ini. Nah, untuk baris yang pertama dapat dilihat bahwa di kotak informasi terdapat keterangan ping request, di mana kita tadi melakukan ping request pada sebuah website bernama WikiHow. Dan untuk frame yang ada di bawahnya itu merupakan penjabaran detail atau spesifikasi detail dari semua informasi data yang dapat ditangkap oleh aplikasi Wireshark ini. Nah, teman-teman bisa mencari semua informasi yang dibutuhkan di dalam kolom frame ini.
Nah, untuk yang terakhir, kita akan melakukan trachart, di mana aktivitas ini digunakan untuk mengetahui berapa lama atau berapa banyak rute yang dilewati ketika kita ingin mencapai ke suatu tujuan, yaitu tujuan kita di sini adalah wikihow.com. Nah, jangan lupa untuk memulai ulang kembali aplikasi Wireshark-nya untuk melakukan capturing paket data. Nah, setelah kita menuliskan perintah trachart wikihow.com, maka akan muncul seperti tampilan, dan secara bersamaan semua proses yang ada pada command prompt akan tercatat pada aplikasi Wireshark-nya. Setelah proses selesai, kita bisa melihat dan mencocokkan antara hasil ping yang ada pada command prompt dengan hasil capture yang ada pada aplikasi Wireshark. Nah, mereka akan mencatat hasil yang sama. Seperti sebagai contoh, terdapat informasi no respon pada catatan yang dihasilkan oleh capture data menggunakan Wireshark. Demikian praktikum mengenai analisa jaringan dan lalu lintas paket data menggunakan aplikasi Wireshark guna memenuhi mata kuliah uji forensik. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.